sebelum saya menjelaskan tugas yang telah saya buat, izinkan dulu saya memperkenalkan nama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Afifina Bernadetta dengan NIM 2403040014. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik mengenai analisis STP. Yang dimaksudkan dengan STP ini adalah segmentation, targeting, dan positioning yang disusun dalam bentuk studi kasus. Studi kasus yang saya ambil ini adalah strategi kampanye Joko Widodo dalam pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2019. Dalam dunia politik modern, keberhasilan seorang kandidat tidak hanya ditentukan oleh visi, misi, maupun program kerja, tetapi juga kemampuan menyusun strategi komunikasi politik yang tepat. Persaingan politik yang semakin ketat menuntut kandidat maupun partai politik untuk memahami karakteristik masyarakat sebagai pemilih. Oleh karena itu, konsep pemasaran politik mulai banyak digunakan dalam proses kampanye untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah analisis STP. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi merupakan proses pengelompokan atau mengelompokkan pemilih berdasarkan karakteristik tertentu. Yang berikut adalah targeting, adalah penentuan kelompok pemilih yang dapat menjadi sasaran utama kampanye. Sedangkan positioning merupakan upaya membangun citra kandidat di benak masyarakat. Melalui strategi ini, kampanye politik menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pemilih. Di Indonesia, penerapan strategi STP dapat dilihat dalam berbagai pemilihan umum, salah satunya pada kampanye Joko Widodo dalam pemilih presiden Indonesia tahun 2019. Dalam pemilu tersebut, tim kampanye berusaha memahami berbagai kelompok pemilih, menentukan sasaran utama, serta membangun citra kandidat sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan berorientasi pada pembangunan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada 3 strategi, yaitu yang pertama segmentasi. Tim kampanye membagi pemilih ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah segmentasi demokratif. Itu di sini ada 3 bagian, adalah yang pertama pemilih muda atau milenial, orang tua atau keluarga, yang ketiga adalah petani, nelayan, pekerja, dan pegawai. Yang berikut adalah segmentasi geografis, yaitu wilayah Pulau Jawa sebagai basis pemilih yang besar. Luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Yang berikut adalah segmentasi psikografis, yaitu pemilih yang menginginkan stabilitas, pemilih yang mendukung infrastruktur, dan pemilih yang menyukai pemimpin sederhana dan dekat dengan rakyat. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku, yaitu pemilih aktif media sosial, pemilih loyal partai pendukung, dan pemilih yang mengambang. Yang berikut adalah targeting, yaitu target pasar politik. Dari segmentasi yang telah saya paparkan, sasaran utama kampanye adalah pemilih muda yang jumlah banyak, masyarakat kelas menengah ke bawah, pemilih di daerah yang menikmati pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Target ini penting karena dapat menambah suara signifikan. Yang terakhir adalah positioning atau citra politik. Joko Widodo dikenal sebagai atau diposisikan sebagai pemimpin sederhana, merakyat, pekerja keras, dan fokus membangun Indonesia. Citra yang dibuat melalui yang pertama adalah kunjungan langsung ke masyarakat, menonjolkan pembangunan jalan tol, MRT, pelabuhan, dan bandara. Yang ketiga, gaya komunikasi yang sederhana. Yang keempat, aktif di media sosial. Dan yang kelima adalah hasil yang nyata. Strategi ini berhasil membantu Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2019 dan kembali terpilih sebagai presiden. Kesimpulan yang saya ambil adalah kasus ini menunjukkan bahwa STP dalam politik sangat penting. Dengan membagi kelompok pemilih, menentukan target utama, dan membangun citra yang kuat, kandidat dapat lebih efektif menarik dukungan dari masyarakat. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, dalam pemaparan materi saya, ada beberapa kata, kalimat, bahasa yang menyinggung atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Afifina Bernadetta. Selamat sore dan terima kasih.